ini kayaknya rame ya pada hadir ya malam hari ini banyak yang hadir. Ada Mama Sasha hadir ya, kemudian ada Dinayanti, ada Takim, ada Upin Ipin di Talun, Mbak Aba di Comal, Mas Paijo di Comal, terus Kencur di Dadirejo, Pak Jafar di Kari Lembu Karangdadap gitu ya. Oke, Dinayanti ini kasih komentar nih. Maaf Mas, maaf Kang, kalau pesimisme itu ke nggak percaya diri apa bukan? Soalnya aku tuh tipe orang yang selalu optimis Kang. Jika aku mau ngelakuin sesuatu hal ataupun menginginkan suatu hal, karena jika yang ada di pikiranku selalu pesimis, maka aku akan selalu putus asa untuk meraihnya. Maka saya selalu menerapkan mindsetku harus bisa, harus yakin. Alhamdulillah jika aku berpikir optimis maka bisa meraihnya. Dan hal yang aku inginkan itu memang benar-benar terwujud dan bisa aku lakukan. Karena kemantapan pikiran sehingga membuat nyata gitu. Masuk ya. Oke, ada lagi Mama Sasa. Kenapa kalau nyebut saya Mas Ribut ketawa ya? Enggak, ini ketawanya bukan ketawa ke Mama Sasha, ke siapa aja ya sebagai sapaan gitu Mama. Mama baik deh. Ngerayu nih. Oke, ya, gini Dinayanti ya, di buku ini maksud dari pesimisme itu lebih pada bagaimana kemudian publik memandang segala sesuatu yang dianggap, apa ya, nggak mungkin gitu ya. Misalkan dulu orang nggak pernah kepikiran bahwa nanti akan ada pesawat terbang. Maka, ketika Wright bersaudara itu membuat atau menciptakan pesawat terbang, mereka akan menganggap bahwa, mana mungkin gitu loh. Terus kemudian begitu ada dan Wright sih optimis saja gitu kan. Wright dan saudaranya itu optimis saja. Tapi begitu ini terjadi, optimisme itu terwujud gitu ya. Oleh Wright, diwujudkan oleh Wright bersaudara gitu kan dengan Wibun, itu kemudian masyarakat akan menganggapnya oh itu biasa-biasa aja gitu, dalam konteks bahwa kita ya sebagai publik gitu, sebagai masyarakat pengonsumsi informasi, itu kita cenderung untuk melihat, lebih memperhatikan informasi-informasi atau berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu apa peristiwa-peristiwa yang nahas, kejatuhan gitu ya. Istilahnya sesuatu yang tidak sangat menguntungkan itu akan menjadi perhatian. Contoh misalnya ketika kita diberitahu tentang lima hari lagi kamu akan sakit misalnya, wah buru-buru kita akan percaya terus kemudian melakukan tindakan untuk pencegahan gitu. Tapi ketika saya mengatakan bahwa 5 hari kemudian, 5 hari ke depan Anda akan menjadi orang sukses, that's impossible gitu loh. Mana mungkin gitu loh. Kita nggak ngerespon gitu. Nah itu kecenderungan publik akan seperti itu. Kalau sikap yang Mbak Dinayanti sampaikan itu sikap secara pribadi, tapi itu bagus ya. Nah, optimisme menurut buku ini ya kecenderungannya dipandang sebagai sesuatu yang mengabaikan risiko gitu. Nah, tetapi sebenarnya itu yang kadangkala memang perlu kita lakukan gitu. Jadi pesimisme yang dimaksud di dalam buku ini itu menjadi godaan karena kita akhirnya selalu mempertimbangkan segala sesuatunya itu secara keliru pada akhirnya, dan kita baru ngeh berikut pada saat oh iya ternyata terjadi juga gitu. Baik, kita masuk ke bab yang berikutnya. Oh iya, saya lupa. Ipin di Talun juga ikutan gabung nih. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Ngomongin pesawat terbang, lebih khusus ke pesawat tempur. Untuk saat ini di dunia yang bersaing adalah generasi kelima dari USA, yaitu F-35 dan Rusia Sukhoi Su-57. Apakah mungkin beberapa waktu dekat ada generasi ke-6? Sangat mungkin, tentunya sangat mengerikan untuk pertempuran modern dengan seabrek persenjataan yang dibawa. Ya, kalau kita ngomongin soal pesawat sebagai tadi dikatakan oleh buku ini ya,
Morgan. Nah, pesawat itu yang memulai perang dan nantinya akan mengakhiri perang gitu. Nah, begitulah. Baik, saya lanjut ke bab berikutnya, bab 18. Ketika Anda akan percaya apa saja. Nah, itu dia. Nah, bayangkan alien datang ke bumi. Tugasnya mengamati ekonomi kita. Dia terbang di atas New York City, mencoba mempelajari ekonomi dan perubahannya antara tahun 2007 dan 2009. Pada malam tahun baru 2007, dia terbang di atas Times Square. Dia melihat puluhan ribu orang berpesta ria dikelilingi cahaya terang, papan iklan raksasa, kembang api, dan kamera TV. Dia kembali ke Times Square pada malam tahun baru 2009. Dia melihat puluhan ribu orang berpesta dikelilingi cahaya terang, papan iklan raksasa, kembang api, dan kamera TV. Tampaknya sama saja. Dia tak bisa melihat banyak perbedaan. Dia melihat jumlah orang di New York yang sibuk di kota hampir sama. Orang-orang itu dikelilingi bangunan kantor berjumlah sama, dengan meja berjumlah sama, dan komputer berjumlah sama, terhubung ke koneksi internet berjumlah sama. Di luar kota, dia melihat pabrik dan gudang berjumlah sama, dihubungkan jalan raya yang sama dengan truk berjumlah sama. Dia terus ke bawah dan melihat universitas yang sama, mengajar mata kuliah yang sama, dan memberi gelar yang sama ke orang berjumlah sama. Dia melihat jumlah paten yang sama melindungi gagasan baru yang sama. Dia memperhatikan teknologi makin maju. Semua orang pada tahun 2009 membawa telepon pintar yang belum ada pada tahun 2007. Komputer lebih cepat, obat lebih ampuh, mobil lebih hemat bahan bakar. Teknologi energi surya dan fracking lebih maju. Media sosial tumbuh eksponensial. Selagi dia terbang berkeliling negara, dia melihat hal-hal yang sama. Di sekeliling dunia sama juga. Ekonomi berwujud sama. Barangkali malah lebih baik pada tahun 2009 kalau dibandingkan dengan 2007. Dia menyimpulkan. Kemudian dia melihat angka-angka. Dia kaget. Melihat rumah tangga Amerika Serikat lebih miskin 16 triliun dolar pada tahun 2009 dibandingkan 2007. Dia terkejut menyadari ada tambahan 10 juta orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Dia tak percaya ketika mempelajari bahwa bursa saham bernilai separuh nilai 2 tahun sebelumnya. Dia tak percaya ketika mengetahui bahwa perkiraan potensi ekonomi merosot. Saya tak mengerti, katanya. Saya sudah melihat kota-kota, saya sudah melihat pabrik-pabrik. Kalian punya pengetahuan yang sama, alat yang sama, gagasan yang sama. Tidak ada yang berubah. Kenapa kalian jadi lebih miskin? Kenapa kalian jadi lebih pesimis? Ada satu perubahan yang alien tak bisa lihat antara tahun 2007 dan 2009. Cerita yang kita sampaikan ke diri sendiri mengenai ekonomi. Pada tahun 2007, kita bercerita mengenai kestabilan harga rumah, kebijaksanaan bankir, dan kemampuan pasar uang menetapkan harga risiko dengan akurat. Pada tahun 2009, kita berhenti mempercayai cerita itu. Itu satu-satunya yang berubah. Namun itulah yang mengubah dunia. Sesudah narasi bahwa harga rumah akan terus naik patah, KPR macet bertambah, kemudian bank kehabisan uang, sehingga mengurangi pinjaman ke bisnis lain, menyebabkan PHK, menyebabkan pengurangan belanja, menyebabkan lebih banyak PHK, dan seterusnya. Selain menggunakan narasi baru, kita punya kapasitas, kekayaan, dan pertumbuhan yang identik, kalau bukan lebih besar, pada tahun 2009 bila dibandingkan dengan 2007. Namun, ekonomi mendapat pukulan terburuk dalam 80 tahun. Itu berbeda dengan misalnya Jerman pada tahun 1945 yang basis manufakturnya hancur. Atau Jepang pada tahun 2000-an
yang populasinya usia kerjanya menyusut. Itu kerusakan ekonomi nyata. Pada tahun 2009 kita pada tahun 2009 kita menyebabkan kerusakan naratif kepada diri sendiri yang cukup parah. Itulah salah satu kekuatan terbesar yang ada dalam ekonomi. Bila kita berpikir mengenai pertumbuhan ekonomi, bisnis, investasi, dan karir, kita cenderung berpikir mengenai hal-hal nyata. Berapa barang yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Namun, cerita adalah kekuatan terbesar dalam ekonomi sejauh ini. Cerita adalah bahan bakar yang bisa membuat bagian nyata ekonomi bekerja atau rem yang menghentikan kemampuan kita. Di tingkat personal, ada dua hal yang perlu diingat mengenai dunia yang didorong cerita ketika mengelola uang Anda. Satu, makin Anda ingin sesuatu itu benar, makin besar kemungkinan Anda percaya suatu cerita yang memperbesar kemungkinan sesuatu itu benar. Kapankah hari paling bahagia dalam hidup Anda? Dokumenter How to Live Forever mengajukan pertanyaan polos itu kepada seorang perempuan berumur 100 tahun yang memberi tanggapan menakjubkan. Armistice Day, katanya. Menunjuk ke kesepakatan pada tahun 1918 yang mengakhiri Perang Dunia I. Mengapa? Tanya produser. Karena kami tahu tak bakal ada perang lagi, katanya. Perang Dunia Kedua bermula 21 tahun sesudahnya, menewaskan 75 juta orang. Ada banyak hal dalam kehidupan yang kita anggap benar karena kita benar-benar ingin hal-hal itu benar. Saya menyebutnya fiksi menarik. Dampaknya besar kepada bagaimana kita berpikir mengenai uang, terutama investasi dan ekonomi. Fiksi menarik muncul ketika Anda cerdas, ingin mendapat solusi, tapi menghadapi kombinasi kendali terbatas dan taruhan besar. Fiksi menarik sangat kuat, bisa membuat Anda percaya hampir segala hal. Baca contoh sebagai singkat berikut. Putra Ali Hajaji sakit. Para tetua di desa Yaman, tempat Ali tinggal, mengusulkan pengobatan tradisional. Tusukan ujung tongkat membawa ke dada putranya agar penyakit hilang dari tubuhnya. Sesudah prosedur itu, Hajaji berkata kepada The New York Times, bila Anda tak punya uang dan putra Anda sakit, Anda akan percaya segalanya. Pengobatan sudah ada selama ribuan tahun. Pengobatan ampuh baru ada lama sesudahnya. Sebelum ada metode saintifik dan penemuan kuman, orang menangani penyakit dengan mengeluarkan darah, membuat kelaparan, melubangi tubuh agar roh jahat keluar, dan berbagai penanganan lain yang hanya mempercepat kematian. Tampaknya gila. Namun, jika Anda benar-benar butuh solusi dan tidak tahu atau tidak bisa mendapat solusi bagus segera, jalur paling gampang adalah ke arah penalaran Hajaji. Percaya apa saja. Bukan cuma mencoba apa saja, melainkan percaya. Pada masa wabah besar London, Daniel Defoe menulis pada tahun 1722. Tulisannya begini. Orang lebih suka ramalan dan astrologi, mimpi dan dongeng daripada sebelumnya. Almanak menakutkan bagi mereka. Tiang rumah dan pojok jalan ditempeli selebaran dari dokter dan orang-orang yang tak tahu apa-apa, tapi mengajak orang agar berobat ke mereka. Biasanya bertuliskan muluk, pil pencegah wabah, pasti ampuh, atau obat infeksi dijamin manjur, atau juga pelindung hebat dari hawa jahat. Wabah itu membunuh 1/4 penduduk London dalam 18 bulan. Anda akan percaya hampir segala hal ketika taruhannya sebesar itu. Sekarang pikirkan bagaimana gabungan keterbatasan informasi dan taruhan besar juga berpengaruh ke keputusan finansial kita.
Mengapa orang mendengarkan komentar investasi di TV yang rekam jejak keberhasilannya payah? Sebagian karena taruhan dalam investasi sangat besar. Pilih beberapa saham yang tepat dan Anda bisa jadi kaya tanpa banyak berusaha. Jika ada peluang 1%, prediksi seseorang akan terbukti, dan kalau terbukti hidup, Anda akan berubah. Tidak aneh kalau Anda perhatikan dia, siapa tahu. Dan ada banyak sekali pendapat finansial, sehingga sesudah Anda memilih satu strategi atau posisi, Anda berinvestasi kepadanya secara finansial dan mental. Jika Anda ingin saham tertentu naik 10 kali lipat, itulah kelompok Anda. Jika Anda pikir suatu kebijakan ekonomi akan memicu hiperinflasi, itulah kubu Anda. Boleh jadi peluang taruhannya kecil. Masalahnya, penonton tak bisa atau tak mau mengkalibrasi peluang kecil seperti 1%. Banyak yang memilih bertahan di keyakinan teguh bahwa apa yang mereka inginkan benar itu pasti benar. Namun, mereka hanya melakukan itu karena ada peluang hasil besar. Investasi adalah satu di antara sedikit bidang yang menawarkan kesempatan imbalan ekstrim setiap hari. Orang percaya tipu-tipu finansial lebih sering daripada misalnya tipu-tipu ramalan cuaca, karena imbalan atas prediksi tepat arah bursa saham minggu depan itu beda dengan imbalan atas memprediksi apakah minggu depan cerah atau hujan. Pertimbangkan bahwa 85% reksadana mutual aktif mendapat hasil di bawah patokan selama 10 tahun sampai 2018. Angka itu sudah cukup stabil selama beberapa generasi. Barangkali Anda berpikir bahwa industri dengan performa seburuk itu bakal tersingkir dan susah bertahan. Namun ada hampir 5 triliun dolar yang diinvestasikan di reksadana demikian. Beri orang kesempatan berinvestasi bersama Warren Buffett berikutnya, dan mereka akan sangat percaya sampai-sampai jutaan orang menaruh tabungan seumur hidup di dalamnya. Atau Bernie Madoff. Kalau dilihat sesudah kejadian, skema Ponzi-nya seharusnya mudah ketahuan. Dia melaporkan hasil yang tak pernah berubah di audit perusahaan akuntan yang relatif tak dikenal dan menolak mengungkapkan informasi mengenai bagaimana hasil itu didapat. Namun Madoff berpendapat dia mendapatkan miliaran dolar dari beberapa investor paling canggih di dunia. Dia memberi cerita menarik dan orang ingin percaya kepadanya. Itu alasan penting mengapa ruang untuk kesalahan, keluasan, dan independensi finansial, tema-tema penting yang dibahas di bab-bab terdahulu, sangat penting. Makin besar kesenjangan antara apa yang Anda inginkan benar dan apa yang Anda perlukan benar agar hasil bisa diterima, makin besar pula perlindungan Anda dari fiksi finansial menarik. Ketika berpikir mengenai ruang untuk kesalahan dalam perakiraan, ada godaan berpikir bahwa hasil potensialnya berkisar dari yang didapat jika keputusan Anda cukup tepat, sampai amat sangat tepat. Namun, risiko terbesar adalah kalau Anda sangat ingin sesuatu benar, sampai kisaran perakiraan Anda jauh dari realitas. Pada rapat terakhir tahun 2007, Federal Reserve memprediksi pertumbuhan ekonomi 2008 dan 2009. Karena sudah khawatir ekonomi melemah, prediksinya tak optimis. Ada prediksi kisaran pertumbuhan potensial 1,6% terendah, 2,8% tertinggi. Itu margin keamanan, ruang untuk kesalahan, dan kenyataannya ekonomi terkontraksi di atas 2%. Artinya perkiraan terendah Fed meleset hampir 3 kali lipat. Nah, pembuat kebijakan sukar memprediksi resesi karena resesi akan membuat karir mereka rumit. Jadi proyeksi terburuk pun jarang mengharapkan apapun yang lebih buruk daripada pertumbuhan lambat. Itu fiksi menarik dan gampang dipercaya karena harapan lebih buruk terlalu menyakitkan untuk dipertimbangkan. Pembuat kebijakan adalah sasaran empuk untuk kritik, tapi kita semua melakukan prediksi seperti mereka sampai batas tertentu, dan kita melakukannya di kedua arah.
Jika Anda pikir resesi akan datang dan Anda menjual semua saham Anda sebagai persiapan, pandangan Anda atas ekonomi tiba-tiba akan dilencengkan oleh apa yang Anda inginkan terjadi. Tiap perkembangan, tiap anekdot akan tampak seperti pertanda kehancuran yang akan datang. Barangkali bukan karena memang terjadi, melainkan karena Anda ingin itu terjadi. Insentif adalah motivator kuat, dan kita harus selalu ingat bahwa bagaimana insentif memengaruhi tujuan dan wawasan finansial kita sendiri. Dan ingat, tak ada kekuatan lebih besar dalam keuangan daripada ruang untuk kesalahan. Dan makin tinggi taruhannya, seharusnya makin luas ruang untuk kesalahan. Oke, lalu apa yang berikutnya? Yang poin kedua. Masih akan saya bawakan untuk Anda di malam hari ini. Ya. Apa nih yang sudah belum ada lagi ya yang baru gabung? Oke deh, ditunggu yang lain untuk gabung. Saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dulu deh ya. Sambil saya nanti ini dulu, ngopi dulu deh kayaknya. Bagus nih, biar nggak ngantuk. Halo Kota Batik, masih akan bersama Anda.